Ya, selamat pagi Sobat ASN. Ketemu lagi dengan UPT BKN Padang. Kali ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang dengan BKPSDM Bukit Tinggi. Kita akan berbincang mengenai SKB yang saat ini sedang berlangsung dan Bukit Tinggi sudah selesai. Apa-apa saja nanti yang peserta dari Bukit Tinggi harus persiapkan. Perkenalkan dulu dengan Ibu Kepala BKPSDM Bukit Tinggi. Baik, terima kasih Pak Dodi, terima kasih atas waktunya. Saya dari Kepala BKPSDM Kota Bukit Tinggi. Hari ini Kota Bukit Tinggi diberi jadwal oleh BKN untuk melaksanakan seleksi kompetensi bidang di UPT BKN Padang. Ya. Alhamdulillah Pak Dodi, 2 hari ini kita bersama. Ya. Dari kemarin kami mendapat 3 sesi, alhamdulillah berjalan lancar. Hari ini 1 sesi dan baru selesai melaksanakan ini. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Oke Bu, gini Bu, kita mau nanya-nanya di sini Bu. Kita kan fasilitasinya untuk seluruh instansi, ya kan. Kita mau tahu pelayanan kita sekarang ini yang di UPT ini terhadap peserta dan juga instansi itu seperti apa menurut Ibu? Oh gitu ya. Baik Pak Dodi, dari awal kami ke sini dapat kerjasama dengan BKN. Kami alhamdulillah pertama PD kami tambah tinggi Pak. Iya. Karena kalau ada apa-apa BKN loh yang pegang ini. Jadi simpang siur berita di mana-mana pun terhandal sendirinya. Iya. Jadi satu. Ibu aman Bu ya? Aman alhamdulillah. Pak Dodinya yang greget Iya. tanya. Kemudian sejauh ini apa yang kami tanyakan ke pihak BKN khususnya ke UPT Kanrek 12 ini alhamdulillah dilayani dengan baik. Termasuk dengan Pak Dodi sendiri. Bagaimana jadwal selalu dilayani dengan baik. Alhamdulillah sampai pelaksanaan tadi tidak ada kendala-kendala Pak Dodi. Cuma itu aja mungkin ruang Pak Dodi harus diperluas lagi. Iya betul Bu. Jadi kita juga sedang meminta gedung baru Bu. Oh iya Pak. Kita minta gedung baru dan alhamdulillah sedang proses. Ya mohon doa dari ibu-ibu juga ya untuk besok mudah-mudahan kita bisa memberikan layanan yang lebih maksimal dengan gedung yang lebih representatif lah seperti itu. Dan kita tahu juga Bukit Tinggi kan memang mitra kita sejak Udin PI kan menggunakan CAT juga kan. Iya, itu, kesini terus kita sama. Iya, kita juga menyadari bahwa memang untuk ruangan memang sangat terbatas itu. Apalagi untuk misalnya kalau ada Udin PI kita wawancara pun kita sulap-sulap semua gitu Bu, kita paksakan. Jadi itu untuk gedung insya Allah tahun depan ya anggarannya mungkin sudah dalam proses pencairan Bu, dan mungkin pembangunannya di awal tahun depan. Itu untuk gedung Bu ya. Kami bantu doa Pak. Iya. Bantu doa. Kemarin Ibu nggak mau mengcover, harusnya kan Bukit Tinggi yang menyediakan. Udah Bu di UPT di Bukit Tinggi Pak. aja. Jadi Pak Dodi kami memang jujur belum bisa melaksanakan sendiri karena gedung kami sendiri pun masih numpang di gedung sekretariat. Tidak punya sarana prasarana dan insya Allah Pak Wali sudah care dengan ini. Kami insya Allah 2021 besok dibangunkan gedung. Kami juga minta ada ruang untuk pelaksanaan CAT apapun itu. Karena dia juga bersaing Pak, kenapa orang lain bisa melaksanakan sendiri? Pak Wali sama Pak Seda nanya, kenapa orang bisa? Ya kita kan tidak punya gedung. Oh gitu ya. Insya Allah udah terpancing untuk melaksanakan. Jadi gini kan kita sudah selesai nih Bu ya dengan Bukit Tinggi. Mungkin Ibu bisa menyampaikan informasi apa? Pertama kita pengen tahu Bu, formasi yang sekarang itu diminta apakah sudah mengcover semua untuk kebutuhan PNS di Bukit Tinggi atau masih banyak kurangnya, masih banyak jomplangnya, itu seperti apa Bu? Iya baik Pak. Jadi kalau apakah telah memenuhi? Belum Pak, belum. Belum. Karena kami setahun itu yang pensiun itu lebih kurang 100-125. Sementara aturan mengatakan formasi itu dibuka sebanyak yang pensiun tahun itu. Kebetulan tahun kemarin kami cuma pensiun 98 Pak. Jadi yang pensiun 100 lebih itu kan udah lama, sejak 2011 kami baru 2018 dapat formasi Pak. Jadi banyak sekali pegawai yang kurang gitu. Tapi tetap alhamdulillah kami memaksimalkan pegawai yang ada untuk mencapai tujuan sasaran kantor masing-masing. 98 formasi kami peroleh itu dari rapat dulu Pak. Rapat semua SKPD. Kira-kira mengusulkan kami butuhnya apa lagi untuk CPNS. Kemudian dikaitkan dengan prioritas kota. Kami melihat visi misi pimpinan, visi misi dalam RPJMD kemana arahnya, itulah yang kami prioritaskan dulu.
kami tampung semua SKPD, penentuan akhirnya oleh pimpinan, kita ambil prioritas apa kita sekarang yang butuh. Inilah yang terpilih kemarin, prioritas tetap guru, tenaga kesehatan, dan kami juga membuka untuk kantor-kantor untuk jabatan teknis. Nah, gitu, ini kan kalau untuk yang guru nih Bu, yang guru ini kalau di daerah lain katanya masih ada juga yang sekolah-sekolah itu jumlah guru PNS-nya 1-2 orang, selebihnya honorer gitu. Nah, itu kalau di Bukit Tinggi seperti apa kondisi? Sama aja Bu ya? Sama Pak Dodi. Alhamdulillah dibantu oleh tenaga honor kita. Kalau nggak ada tuh entahlah Pak, anak-anak kita mau gimana. Harapan bangsa di kecil-kecil masa-masa pertumbuhan sangat butuh bimbingan. Alhamdulillah bisa dibantu. Terus bagaimana Bu untuk menyiasati itu, apakah tetap nanti menggunakan tenaga honorer? Kan kurang Bu ya kalau dari sisi rombel segala macamnya. Kira-kira kalau dipresentasikan berapa Bu? Kami mungkin untuk guru-guru ini sekitar 30% lagi ada Pak. Tahun kemarin juga prioritas kami untuk guru. Ya. Sekarang juga, besok juga, supaya kenapa? Betul-betul guru itu memberikan semua perhatiannya kepada murid sepenuhnya sepanjang tanggung jawabnya ada. Tapi kalau kawan-kawan kita yang kontrak kan kita perlunya setahun Pak. Takut untuk nanti diberikan juga setahun. Tapi alhamdulillah Bukit Tinggi selama ini tidak ada mementingkan jalan kecuali kinerjanya tidak memuaskan atau permintaan sendiri baru diberhentikan. Sepanjang ini kami pegawai honor kami memenuhi kriteria, berkinerja, berprestasi yang baik selalu diperpanjang tiap tahun. Alhamdulillah kendala tidak ada Pak. Nah, kalau kita lihat dari hasil nih Bu, kebanyakan kalau tenaga guru ini SKB-nya kita lihat yang angkanya itu jarang-jarang yang di atas 300 gitu Bu. Itulah. Nah, itu kalau menurut Ibu apakah Ibu sudah puas nih dengan angka yang seperti ini atau sudah nggak ada pilihan lain? Itu seperti apa Bu? Iya, jadi hasil melihat dari kemarin 2 hari ini dari nilai SKD ini kan SKB ini kita bisa menentukan langsung. Iya. Di guru memang kawan-kawan kita ini masih nilai rata-rata lah Pak dibanding dengan jabatan fungsional lainnya masih ada mencapai angka 300 400 tapi di guru kemarin sama tadi saya lihat masih berkisar 200 210 200 masih di bawah 2,5 gitu. Tapi harapan kami kalau memang sesuai dengan ketentuan mereka lulus, betul. Kami lagi akan mengembangkan kompetensinya Pak Dodi. Kami akan mengikuti nanti di mana kelemahan-kelemahannya apa, support apa yang kami berikan, intervensi apa yang kami berikan untuk pengembangan kompetensi dia sehingga dia maksimal dalam belajar. Mungkin itu salah satu trik yang akan dilakukan nanti. Karena kan yang membuat standar bukan kita Bu ya, bukan BKN, bukan BKPDSDM juga. Karena kan masing-masing instansi pembinanya yang membuat standar seperti itu kan gitu. Tentunya kan kita kalau standar ya bagusnya kita dapat yang di atas rata-rata kan gitu Bu ya. Tapi kan bukan cuma Bukit Tinggi ya, ini rata-rata bukan cuma Bukit Tinggi, tapi memang kalau saya amati kemarin tuh rata-rata memang tiap daerah nilai gurunya memang masih di bawah angka 300 yang kebanyakan gitu. Jarang-jarang yang di atas 300 ya. Mungkin kita berharap nanti ya guru-guru yang lain karena ini sudah standar dari yang instansi pembinanya kan gitu Bu ya. Tentunya ya guru-guru ini harus bisa memacu diri lah untuk lebih meningkatkan lagi kemampuannya ya minimal sesuai dengan standar lah kan gitu Bu ya. Iya betul Pak Dodi. Nah itu kemudian yang ini Bu, kita mungkin yang PNS yang peserta calon PNS yang sudah lulus kemarin pengen tahu besok kalau mereka sudah lulus kan yang menyatakan lulus nanti kan pansel Bu ya. Iya. Pansel nanti ya diumumkan oleh Pak Wali Kota. Nah mereka kalau tahun-tahun sebelumnya ngapain lagi gitu Bu? Oh begitu Pak. Jadi Pak, baik sistem CAT ini kan ada juga plus minusnya. Kalau dari segi standar kelulusan, keterbukaan informasi sangat bagus sekali. Kita bisa nikmati itu bagus. Di sisi lain juga ada yang harus kita lakukan adalah kita belum kenal siapa dia, perilaku dia belum tahu, etika dia belum tahu, siapa Pemda ini dia belum tahu, kerja apa, siapa nama kepala sekolahnya dia belum tahu. Nah kemarin di formasi 2018 yang lalu, setelah mereka lulus kami melakukan pembekalan Pak, pembekalan internal. Mengenal yang dia ambil jurusan ini apa sih, mungkin dia belum tahu bagaimana dia, sekarang kan dia belum angkat di fungsional Pak, bagaimana dia bisa mencapai untuk menjadi fungsional, apa tahapannya itu kami lakukan pembekalan.
Selain mengenal Pemda itu sendiri apa visi misinya, siapa pejabat-pejabatnya, dia wajib tahu. Itu yang kami lakukan. Kemudian bagaimana dia kena hukuman disiplin, apa pokoknya semua aturan tentang manajemen kepegawaian lah Pak, kami bekali dia tentang itu. Semacam orientasi lah Bu ya. Orientasi semacamnya. Itu kami kerjasama dengan PP juga tentang PBB, tentang integritas juga yang paling nomor satu Pak. Nah itu mungkin yang kami lakukan karena di luar konteks dari CAT dan CAT ini kan belum ada sisi itu, kami menambah di daerah Pak. Jadi mungkin yang untuk PNS yang khusus untuk Bukit Tinggi nanti ada persiapan dulu namanya orientasi ya. Iya, semacam orientasi ya. Anda harus mengenal terlebih dahulu instansinya seperti apa, kepala sekolahnya siapa, tupoksinya nanti apa aja, kan gitu Bu ya. Apa yang harus dikejar, angka kredit itu apa. Jadi sudah harus dikenali dulu dengan dasar-dasarnya kan gitu. Nah kemudian gini Bu, mungkin agak dalam lagi pertanyaannya, kalau seandainya penetapannya itu nanti di Desember kemungkinan Bu ya. Desember Pak. Kemungkinan Bu ya, kemungkinan. Kalau misalnya Desember artinya kan di Desember 2021 mereka kan sudah harus PNS Bu ya. Itu Bukit Tinggi sudah siap dengan laksar dengan segala macam sudah siap. Sudah Pak, karena jauh-jauh sebelum ini kan pihak BKN udah minta Pak. Udah minta Bu ya. Bersedia minta orang, bersedia juga anggarannya. Dan insya Allah kami sudah disediakan dan sudah disetujui anggaran itu Pak. Jadi tidak ada kendala lagi Bu ya kira-kira. Insya Allah sampai saat ini enggak Pak. Nah mungkin closing lah Bu. Kira-kira Ibu mau menyampaikan apa nih sama adik-adik kita yang sudah lolos nanti ya, karena mereka sekarang menunggu nih Bu ya. Menunggu. Kalau dari kami ya pesan kepada peserta yang sudah lulus ya tetap menjaga kesehatan, yang pakai masker gitu. Karena apa? Karena tadi itu ya nanti ada proses berikutnya, proses orientasi, mungkin pemberkasan ya Bu ya. Nanti dipanggil sama BKD juga. Nah kalau misalnya kalian terpapar kan sangat ironis gitu Bu ya. Belum dipanggil BKD nanti malah dipanggil duluan. Kira-kira nih Ibu yang mau Ibu sampaikan sama apa sahabat-sahabat kita yang mau masuk ke tahapan berikutnya nih, apa yang mereka harus persiapkan lagi Bu? Oke, baik. Bapak dan Ibu calon-calon CPNS kami Kota Bukit Tinggi, dari hasil seleksi tadi, insya Allah nanti kita menunggu jadwal BKN apa tahapannya. Yang penting tadi udah ada sen dari Pak Dodi bahwa mungkin akan dilaksanakan pemberkasan Desember ya Pak Dodi. Artinya itu menunggu sedikit hari lagi SK CPNS Bapak dan Ibu calon PNS kami akan diberikan. Artinya lagi bahwa suasana daerah kita sekarang pandemi sangat luar biasa, apalagi Bukit Tinggi sekarang mungkin udah zona merah Pak. Jadi tolong jaga kesehatan sebagaimana yang kami arahkan. Masuk keluar dari rumah kita harus yakini diri kita sehat, dan pulang ke rumah pun harus sehat. Apalagi menunggu saat-saat hari kita berjuang sudah susah payah, SKD, SKB, Mbak kata orang Pak Dodi, untuk menjadi CPNS ini Mbak masuk lubang penjahit Pak. Susahnya luar biasa. Bapak Ibu telah berjuang di situ, jagalah kesehatan. Jangan-jangan nanti seperti Pak Dodi bilang, saat kami kumpulkan, Bapak lagi dirawat. Jaga diri dari sekarang, yakinkan diri sehat, jangan lupa pakai masker, dan siapkan dokumen-dokumen, dengar arahan-arahan selalu dari BKPSDM Bukit Tinggi, jangan mendengar yang lain. Kalau ada ragu, tanyanya ke BKPSDM Bukit Tinggi, jangan ke yang lain. Karena informasi itu kami yang tahu. Sesuai dengan aturan yang ada, perkembangannya tentu SKPD kami yang tahu, sehingga Bapak dan Ibu tidak galau nanya sana sini. Tempat bertanya ada di BKPSDM, nomor handphone kami sediakan. Itu Pak Dodi. Ya bagi sahabat PNS semua khususnya yang di Bukit Tinggi nanti kalau misalnya ragu silakan komen aja di video ini, nanti kita akan jawab apa pertanyaannya ya. Jadi yang pasti tadi yang disampaikan oleh Bu Titi bahwa Anda harus mempersiapkan diri ya, mempersiapkan kesehatan, berkas-berkasnya jangan sampai ada yang hilang gitu Bu ya. Iya betul. Jadi untuk memperlancar besok untuk pemberkasan dan seterusnya nanti sampai pengangkatan menjadi CPNS. Jadi sekali lagi kami dari Kepala UPTBKN Padang mengucapkan selamat bagi sahabat-sahabat ASN semua PNS yang lulus dari tahapan SKB nantinya, dan selamat menunggu dan menjadi bergabung di PNS Bukit Tinggi Bu ya. Iya insya Allah. Jadilah pegawai yang menjadi motor penggerak perubahan gitu Bu ya, membawa perubahan. Inovatif, kreatif ya untuk kemajuan dari Bukit Tinggi.
Dan itu saja mungkin Ibu Tuti, terima kasih atas waktunya. Kami juga terima kasih Pak Dodi atas fasilitas dan semua yang diberikan kepada kami. Terima kasih Pak Dodi. Kita ketemu lagi di lain waktu untuk kasus dan isu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.